Oke, sudah live di Facebook ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah join di live Facebook maupun lewat Zoom, kita langsung mulai aja ya kelas pasti di hari ini ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua yang telah bergabung di acara kelas pasti Paham Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, pada tema kali ini nanti akan dibawakan ya di sesi kedua, yaitu bedah saham potensial berbasis ESG untuk pemula. Nah, nanti itu akan dibawakan oleh Mas Aji ya, selaku dari Research Retail Analyst dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Sorry, itu nanti dibawa di sesi pertama ya, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung menanyakan apa aja yang kira-kira Bapak Ibu yang penasaran nih terkait saham potensial berbasis ESG. Nanti bisa langsung Bapak Ibu tanyakan di kolom chat, mungkin yang join di Zoom, atau Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan ke kolom Q&A ya. Nah, nanti untuk sesi kedua mungkin saya akan bawakan terkait platform dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Jadi lengkap banget nih Bapak Ibu dapat bedah sahamnya dari Mas Aji di sesi pertama. Di sesi keduanya Bapak Ibu bisa belajar atau bertanya langsung terkait platform dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Jadi sangat lengkap, Bapak Ibu jangan sampai terlewat. Stay tune terus acara kita nih kelas pasti hari ini. Dan nantinya Bapak Ibu apa namanya apa aja yang kira-kira Bapak Ibu penasaran, bagaimana pembukaan akunnya di kami, terus prosesnya berapa lama. Nanti saya juga akan jelasin bagaimana cara pembuka akun di CGSMB Sekuritas Indonesia. Oke, mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Wisnu Adi Kumara dari tim digital bisnis CGSMB Sekuritas Indonesia yang akan nanti bawakan terkait platform online trading CGSMB Sekuritas Indonesia. Dan kebetulan nanti sebentar lagi kita akan meluncurkan atau launching aplikasi terbaru dari CGSCIMB Sekuritas Indonesia yang pastinya apabila Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kami, kemungkinan besar Bapak Ibu akan mendapatkan aplikasi terbaru dari kami seperti itu. Jadi nanti saya ada gambaran sedikit terkait aplikasi yang sebelumnya hingga saat ini, aplikasi yang baru itu yang bakal sebentar lagi launching. Nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan gitu, atau mungkin Bapak Ibu yang belum familiar atau dengan aplikasi kita, nanti kita bakal sharing di sini. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan kembali di chat maupun di kolom Q&A. Tak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu, langsung saja Mas Aji Kurniawan, waktu udah tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Wisnu atas openingnya ya, dan selamat siang bagi Bapak Ibu semua teman-teman yang kesempatan kali ini kita bisa sama-sama ya bisa belajar bareng CGS Sekuritas Indonesia di kelas pasti ya, pasti paham investasi secara online. Dan pada kesempatan siang kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kita akan bagaimana membedah saham yang potensial, yang dimana ini kita melihat dari sudut angle ESG ya. Nah, ESG seperti apa? Makanya teman-teman dan Bapak Ibu saksikan ya atau nonton kelas atau ikuti kelas pasti hari ini sampai selesai. Nah, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Haji Kurniawan. Saya dari tim Retail Research dari CGS Sekuritas Indonesia. Nah, tentunya misalnya nanti jika Bapak Ibu teman-teman yang mengikuti kelas pasti ini baik yang melalui live secara Zoom ataupun juga live secara Facebook, ini juga bisa berinteraksi menuliskan pertanyaannya. Jika ada pertanyaan, bisa aja langsung tuliskan yang di Zoom, ini di kolom Q&A, sedangkan yang live secara Facebook ini bisa tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar. Nah, mungkin teman-teman banyak atau beberapa yang mungkin masih belum familiar ya tentang ESG. Nah, jadi ESG adalah singkatan dari saham-saham ya yang mempunyai ibaratnya concern terhadap lingkungan ya, atau kalau kita singkatan masing-masingnya adalah E environment, S-nya itu sosial, dan G-nya itu government. Jadi saham-saham yang mengedepankan ya aspek lingkungan, aspek sosial, dan bagaimana perseroan tersebut menata atau mengatur ya manajemennya itu berdasarkan prinsip-prinsip yang keterbukaan, ke fairness ya, keadilan, kesetaraan, dan sebagainya. Yang dimana hal ini mewujudkan tujuan perseroan ya untuk lebih sustain dalam bisnisnya, juga dalam segi
secara lingkungan maupun aspek sosialnya. Nah, pada sesi kali ini kita ingin terlebih dahulu ya mengulas bagaimana investasi saham seperti apa, dan juga kita akan kita membahas bagaimana ESG itu sangat penting ya untuk kita terapkan, dan perseroan khususnya perseroan yang melantai di Bursa Efek Indonesia ini menerapkan prinsip-prinsip atau praktik bisnis yang berbasis ESG ya, dan bagaimana juga si GSCMB ini melakukan screening ya, metodologi dalam memilih saham-saham yang unggulan yang dia menerapkan ESG, dan juga yang terakhir adalah bagaimana saham apa aja nih yang bisa teman-teman pilih atau bisa teman-teman perhatikan ya terkait dengan ESG stock pick dari CJCMB. Nah, pertama-tama kita ingin membahas bagaimana pentingnya investasi nih teman-teman dan Bapak Ibu semua. Jadi memang kita membagi ya atau mengkelompokkan bagi orang yang belum berhasil, di mana ibaratnya orang yang cenderung ketika mendapatkan uang nih ini digunakan untuk menabung ya. Namun di mana orang ini hanya nggak melakukan investasi nih. Jadi ibaratnya ketika punya uang ini dilakukan untuk menabung, dan ketika sudah punya tabungan, nah mungkin itu untuk bisa membeli keinginannya maupun kebutuhan yang diinginkan ya. Namun memang kalau kita hanya menabung aja nih teman-teman dan Bapak Ibu, mungkin kalau ibaratnya kalau ada kejadian mungkin amit-amit ya yang nggak diinginkan, nah mungkin misalnya mungkin kita kehilangan pekerjaan atau mungkin kecelakaan dan yang lain-lainnya ya. Dan mungkin memang ini nggak kita harapkan, tapi mungkin sewaktu-waktu itu bisa saja terjadi nih teman-teman dan Bapak Ibu. Namun kalau misalnya toh ini sewaktu-waktu ini bisa terjadi nih, nah ibaratnya kalau kita cuma punya pendapatan dari menabung aja nih tanpa mungkin punya passive income, nah tentunya kalau kita nggak punya sumber pendapatan lain, nah ketika kita kehilangan pekerjaan, ya amit-amit ya, misalnya kita kehilangan pekerjaan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nah mungkin kita nggak punya sumber pendapatan lain, Bapak Ibu. Jadi memang pola pikir orang yang belum berhasil memang mereka cenderung adalah orang yang bekerja untuk uang. Jadi kalau nggak bekerja, nah orang ini nggak dapat uang. Jadi ketika mungkin udah nggak dapat, misalnya mungkin kalau sewaktu-waktu mungkin kehilangan pekerjaan, maka sumber pendapatannya itu hilang ya. Jadi ibaratnya nggak dapat uang lagi nih. Nah, dibandingkan kalau orang yang sudah berhasil nih Bapak Ibu dan teman-teman adalah orang yang mulai selangkah lebih maju ya. Selangkah lebih maju dalam arti nggak hanya menabung aja tapi juga berinvestasi ya. Dalam berinvestasi adalah gimana dia punya aset yang dimana aset itu bekerja, dan ketika aset itu bisa produktif nih teman-teman Bapak Ibu, ibaratnya aset itu akan memberikan keuntungan ya, capital gain, yang dimana tanpa harus capek-capek kerja, dari aset yang dimilikinya itu akan memberikan pendapatan bagi orang tersebut. Nah, jadi mindset yang orang sudah berhasilnya adalah mereka sudah mulai selangkah lebih maju ya melakukan investasi, di mana hasil investasinya tersebut bisa memberikan pendapatan lain nih, atau ibaratnya kita bisa bilang itu passive income, yang dimana ketika mungkin sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak diinginkan ya, atau misalnya tadi kehilangan pekerjaan, orang tersebut ini masih punya sumber pendapatan lain nih dari investasi. Jadi so far yuk kita untuk menjadi orang yang lebih berhasil ya, yang lebih maju, selangkah lebih maju. Nah, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu yang mungkin saat ini punya aktif income ya dari bekerja, atau misalnya mungkin berdagang ya, berwirausaha, ataupun ibaratnya yang ketika misalnya punya pendapatan itu dari aktivitas bekerja ya. Nah, mungkin yang belum ini adalah passive income ya, atau melakukan investasi. Jadi ini yang bisa teman-teman Bapak Ibu perhatikan ya, untuk bisa mendapatkan sumber pendapatan lain dengan investasi. Nah, selanjutnya adalah di sini kita ambil contoh nih teman-teman dan Bapak Ibu, sebuah financial trap ya yang namanya fear and greed. Nah, di mana digambarkan di sini dari sebuah siklus ya, study case dari Robert Kiyosaki, di mana ada seseorang yang ketakutan dalam arti dia termotivasi untuk bekerja keras supaya dia bisa membiayai kebutuhan maupun keinginannya tiap bulan. Di mana mungkin kalau kita melihat ya dari misalnya kita
bekerja ya, dan di akhir bulan kita mendapatkan gaji, nah tentunya pasti itu akan digunakan nih teman-teman Bapak Ibu untuk memenuhi kewajiban kita ya, misalnya kebutuhan dan kewajiban kita misalnya untuk bayar tempat tinggal, beli kebutuhan pokok, terus bayar listrik dan yang lainnya. Nah mungkin kalau ada sisanya mungkin kita untuk digunakan untuk memenuhi ya mungkin keinginan kita, misalnya ingin nonton film, ingin beli baju yang baru, ataupun mungkin kita ingin mengikuti tren saat ini nih, misalnya membeli handphone yang paling canggih, ataupun mungkin membeli kendaraan yang baru nih, yang mewah. Nah mungkin tentunya gaji ataupun pendapatan yang kita terima ini nggak sepenuhnya nih Bapak Ibu bisa kita penuhi ya dari gaji atau pendapatan kita. Nah tentunya mungkin kalau beberapa yang belum bisa kita penuhi dari pendapatan kita, nah tentunya mungkin beberapa orang ini untuk bisa memenuhinya untuk melakukan kredit nih. Nah tentunya kalau supaya kedepannya ini tetap dia bisa bayar cicilan yang lainnya, supaya kondisi dapur ini tetap ngebul ya, dalam arti cicilan dan kebutuhannya terus terpenuhi. Nah orang itu terus menerus giat melakukan pekerjaan ya, termotivasi untuk terus bekerja dengan giat supaya dia ke depan dapat gaji dan dia bisa membayar kebutuhan dan juga cicilan-cicilannya ke depan. Nah, namun tanpa disadari nih teman-teman dan Bapak Ibu, memang kalau kita mengikuti siklus ini terus-menerus ini memang nggak akan ada habisnya nih. Dalam arti memang concernnya adalah memang selagi kita masih produktif ini itu mungkin masih oke ya, tapi kalau mungkin sampai kapan nih kita akan terus-menerus seperti itu, karena memang kita nggak akan selamanya seumur hidup ini kerja terus nih teman-teman dan Bapak Ibu. Nah, jadi ibaratnya faktanya ya membuktikan bahwa mungkin average ya, rata-rata orang produktif ini mungkin range-nya sampai usia 55 tahun nih. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sumber pendapatan kita ke depan kalau kita udah nggak kerja lagi, atau ibaratnya mungkin sudah memasuki masa pensiun ya. Nah, dalam hal ini adalah kita diperlukan untuk teman-teman dan Bapak Ibu melakukan investasi sejak dini supaya hasilnya ketika nanti sudah pensiun ini Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhan ya, dalam arti memenuhi kebutuhan hidup saat pensiun, dan juga mungkin ibaratnya untuk maintain ya tetap sehat. Tentunya nanti biasanya akan butuh juga seperti untuk membeli suplemen, kemudian kebutuhan wajib bulanan ya untuk biaya hidup. Dan tentunya hal ini kalau Bapak Ibu bisa mulai ya sejak dini dilakukan, nah tentunya ini bisa harapannya bisa mewujudkan masa pensiun yang sejahtera dan tentunya aman ya, tenang ya, karena sudah mencicil sejak masa muda ataupun sejak dini. Jadi ketika nanti sudah datang masa pensiun, nanti Bapak Ibu dan teman-teman ini ibaratnya sudah tenang menyambut masa pensiun dengan tenang dan sejahtera. Jadi bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia, misalnya ngomong cucu gitu ya, ataupun berlibur sama keluarga gitu. Jadi menikmati masa tua dengan bahagia. Seperti itu. Nah, next. Nah, di sini adalah kita gambarkan ya case flow quadrant, masih juga dari konsep study case dari Robert Kiyosaki. Jadi ini masih sama aja nih dari konsep ya, orang yang sudah berhasil gimana dia mulai nih mikir untuk punya passive income. Nah, mungkin kalau yang active income mungkin seperti kita yang masih yang sudah bekerja ataupun berwirausaha ya. Nah, mungkin kalau yang passive income salah satunya ada role-nya seperti dia mempunyai bisnis ya, seperti Bill Gates di sini, ataupun menjadi investor nih teman-teman. Nah, tapi mungkin kalau misalnya kita punya atau membangun sebuah passive income membuat bisnis ya, namun ini pasti mungkin membutuhkan biaya yang cukup besar nih, modal yang cukup besar untuk membuat suatu bisnis. Dan juga kalau dari risikonya juga membuat bisnis saat ini juga masih 50-50 ya, dalam arti ini memang dalam membuat bisnis pasti ada risikonya ya, di mana juga modal yang diperlukan itu juga lumayan cukup besar, dan risikonya juga masih tetap ada. Jadi memang untuk membuat
bisnis ini masih menjadi tantangan ya seperti itu. Namun mungkin kalau teman-teman Bapak Ibu yang mungkin dari modal mungkin untuk membuat bisnis ya itu lumayan besar nih dibandingkan mungkin untuk modal yang saat ini mungkin belum cukup nih untuk membuat bisnis. Nah, selain mempunyai passive income dari modal membuat bisnis, Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa memulai membangun passive income dari menjadi investor nih. Ibaratnya teman-teman dan Bapak Ibu bisa mulai investasi di pasar modal Indonesia dengan minimal 0 rupiah aja nih. Dengan 0 rupiah teman-teman Bapak Ibu bisa mulai investasi. Let's say ibarat mungkin dari menyisihkan uang dingin dalam arti uang bulanan, gaji bulanan tiap bulan ini yang sudah disisihkan dari dana dingin ataupun dana kewajiban yang sudah yang tidak terganggu ya dari kebutuhan wajib bulanan. Nah, ini Bapak Ibu bisa sisihkan atau alokasikan untuk dana investasi. Nah, dari situ asal Bapak Ibu rutin dan konsisten melakukan investasi tiap bulan, nggak harus dalam jumlah besar sekaligus ya, tapi ibaratnya asal Bapak Ibu sisihkan perlahan demi perlahan ya. Nah, hal itu udah cukup better dalam arti ke depan Bapak Ibu ini udah mulai menabung ya, mencicil untuk memenuhi misalnya tadi pensiun ataupun misalnya kalau secara jangka pendek Bapak Ibu punya ibaratnya impian ya, goals hidup. Misalnya mungkin yang masih muda ini yang baru lulus kuliah masuk kerja misalnya mungkin ingin ke depannya untuk rencana nikah nih, ataupun misalnya yang udah nikah pengen nanti mempersiapkan pengen mulai beli rumah daripada ngontrak, ataupun nanti untuk pendidikan pendidikan anak ataupun bagaimana pendidikan anak ke depan seperti apa ya, seperti itu. Jadi banyak goals yang tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan ataupun tujuan hidup dari Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, selanjutnya adalah di mana ya tadi salah satunya kita ambil contoh role model Bill Gates maupun Warren Buffett ya yang digambarkan sebagai investor. Nah, jadi dua orang ini merupakan salah satu role model, salah satu businessman ataupun investor ya yang sukses di dunia. Nah, jadi Warren Buffett ini bisa sekaya saat ini ternyata berasal dari investasi nih teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi so far, jadi Bapak Ibu juga bisa mengikuti jejak langkah kesuksesan ya, kisah sukses dari Warren Buffett maupun Bill Gates ya dengan investasi saham. Jadi ibaratnya walaupun memang sedikit ya selangkah demi selangkah, tapi asal konsisten dan rutin, nah teman-teman bisa mengaih berkahnya ya, mengaih keuntungan yang optimal ketika Bapak Ibu melakukannya secara jangka panjang. Karena memang ibaratnya ketika berinvestasi yang tepat ya, dalam arti Bapak Ibu memilih saham yang tepat di sini ya, ketika berinvestasi di saham yang tepat ya, di bisnis yang tepat, nah Bapak Ibu nggak akan bisa dalam arti bisa mendapatkan keuntungan ya, atau bisa menjadi kaya, bahkan bisa menjadi seperti Warren Buffett yang beliau menjadi salah satu investor ya, ataupun orang yang paling salah satu terkaya di dunia. Jadi beliau merupakan CEO dari Berkshire Hathaway dan net worth-nya per Desember 2019 ini hampir setara 80 miliar US dollar. Nah, jadi ibaratnya nih gini nih teman-teman. Nah, mungkin tadi ketika teman-teman ini punya active income ya dari bekerja tiap bulan, nah, kemudian ya, misalnya ketika sudah dihitung-hitung dikurangi dengan biaya makan, biaya tempat tinggal, biaya listrik, biaya transportasi, dan biaya-biaya lain, ternyata masih ada dana sisa nih, sekian nih. Nah, teman-teman bisa mulai sisa ini, mungkin sekitar 30-40%-nya ya. Nah, terus kira-kira enaknya buat apa ya? Nah, mungkin kita ibaratkan nih, karena saat ini tuh orang tuh lagi semangatnya ya tren hidup sehat ya, ada yang lari, jogging, dan mungkin bersepeda. Nah, ibaratnya teman-teman pengen nih ngikutin tren healthy lifestyle saat ini ya, untuk misalnya contohnya bersepeda ya. Jadi ibaratnya teman-teman pengen nih untuk sehat dan jadi dana dingin atau alokasi sisa ya dari gajian
bulanan teman-teman pengen beli sepeda nih. Nah, ibaratnya nih sepedanya harga 1 sampai 2 juta ya range-nya ya. Nah, terus ibaratnya mungkin kalau teman-teman membelikan sebuah sepeda nih ya, mungkin kalau kita hitung lagi ibaratnya mungkin 6 bulan atau 1 tahun ke depan ya, kita hitung nilainya dan misalnya nih kalau ada kebutuhan mendesak kita jual, nah mungkin nilainya akan menyusut atau berkurang ya kalau kita jual ya, ketimbang mungkin kalau misalnya kita alokasikan ya sisa dari pendapatan Bapak Ibu yang sekitar range di 1 juta 2 juta misalnya ke alokasi lain nih atau untuk berinvestasi ya. Nah, tentunya kalau teman-teman dan Bapak Ibu nih dialokasikan ke tempat yang lain untuk investasi ya, di mana kalau itu dilakukan secara rutin tiap bulan, nah sepanjang 5 tahun nih misalkan ya, konsisten dan rutin, nah nilainya itu bahkan bisa setara dengan mobil all new Camry yang terbaru ya. Nah, hal ini bisa terjadi nih, jadi ini nggak mustahil, ini bisa terjadi nih Bapak Ibu, asal Bapak Ibu ibaratnya secara umum ini bisa memilih ya, mensortir, memfilter, memilih kira-kira saham yang tepat apa nih yang bisa dibeli. Nah, karena kalau Bapak Ibu memilih saham yang tepat yang bisa bisnisnya ibaratnya tumbuh berkesinambungan tiap tahun ya, secara periodik konsisten ya, dan tentunya ini akan inline dengan pergerakan harga sahamnya. Tentunya kalau harga sahamnya naik, itu juga akan menambah nilai keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan seperti itu. Jadi ibaratnya Warren Buffett aja bisa menjadi kaya dengan investasi saham. Nah, Bapak Ibu juga bisa nih mengikuti jejak langkah sukses dari Warren Buffett, salah satunya dengan berinvestasi saham. Namun kembali lagi mungkin investasi saham ini bukan menjadi alat ya Bapak Ibu. Investasi saham bukan menjadi alat Bapak Ibu supaya menjadi kaya raya secara instan. Nah, tapi Bapak Ibu bisa ibaratnya at least ya minimal ini bisa selangkah lebih maju untuk ibaratnya mungkin financial freedom ya, minimal Bapak Ibu udah nggak khawatir kalau misalnya ada sewaktu-waktu hal terjadi, hal yang tidak diduga-duga terjadi ya. Nah, Bapak Ibu punya passive income nih, punya sumber pendapatan yang lain. Jadi Bapak Ibu teman-teman nggak tergantung hanya dari satu sumber pendapatan aja nih. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ibaratnya kalau ini dilakukan secara terus-menerus, nah ibaratnya ini bisa menjadi keuntungan ya, keuntungan yang secara berkesinambungan, dan tentunya harapannya kalau bisa terus konsisten ini tidak mungkin ya, tidak mustahil Bapak Ibu juga bisa menjadi orang kaya, tapi memang dengan berinvestasi saja tidak membuat Bapak Ibu langsung kaya ya, seperti itu. Jadi ini adalah perjalanan ya, investasi adalah perjalanan bagaimana Bapak Ibu bisa bebas secara finansial seperti itu. Nah, ketika bisa bebas secara finansial dan Bapak Ibu secara jangka panjang melakukannya dengan konsisten, nah itu harapannya secara jangka panjang ya, toh bukan secara instan tapi secara jangka panjang bisa menjadi kaya dengan investasi saham. Nah, next adalah 4 dasar pola pikir yang penting bagi investor pemula ya. Nah, di mana ibaratnya kalau investor pemula biasanya cenderung ya memberikan modalnya untuk dikelola pihak lain. Nah, namun memang kalau kita bandingkan ya, kalau teman-teman dan Bapak Ibu memberikan ya atau mempercayakan dananya ke pihak lain, dalam arti contohnya membeli reksadana dibandingkan mengelola langsung dengan menginvestasinya ke saham, tentunya return atau hasilnya akan berbeda ya, di mana kalau langsung menginvestasikannya secara langsung ke instrumen saham, tentunya ini akan memberikan return yang lebih optimal dibandingkan membeli sebuah produk reksadana. Nah, selanjutnya adalah investor yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang mengikuti kelas pasi siang hari ini ya, adalah investor yang sedang dan sudah ada yang mulai belajar berinvestasi ya.
Jadi so far teman-teman dan Bapak Ibu adalah investor ataupun calon investor ya yang punya semangat dan tekad yang tinggi untuk bisa mulai berinvestasi ketika nanti sudah mengikuti kelas pasti ini ya. Dan tentunya juga ada yang tentunya nggak benar nih. Jadi beberapa investor ini berpikir bahwa untuk mulai berinvestasi ini harus punya cukup uang yang besar, cukup uang ya, atau harus punya modal ratusan juta atau triliunan rupiah ya untuk bisa mulai berinvestasi. Nah, sebenarnya ini nggak sepenuhnya benar nih teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi untuk mulai berinvestasi ibarat teman-teman bisa mulai dengan 0 rupiah ya. 0 rupiah. Jadi nggak ada alasan lagi untuk Bapak Ibu untuk nggak mau atau nggak berani berinvestasi ya. Jadi so far asal Bapak Ibu umurnya sudah di atas sudah punya milik KTP ya, milik KTP dan sudah dewasa dan punya pendapatan, nah Bapak Ibu bisa mulai berinvestasi ya, dan harus berani mulai berinvestasi dan tentunya hal ini bisa menjadi ya ibaratnya menjadi salah satu langkah Bapak Ibu bisa membangun passive income menjadi investor. Nah, selanjutnya adalah kenapa sih kita harus berinvestasi ya? Kenapa sih kita harus dipaksa untuk berinvestasi? Nah, karena memang setiap tahun atau setiap waktu ya, secara nggak sadar nilai uang yang kita miliki itu sebenarnya digrogotin ya teman-teman dan Bapak Ibu. Digrogoti dengan apa? Dengan inflasi. Jadi ibaratnya tiap waktu ya, setiap periode secara periodik memang ini pasti mutlak ya, inflasi selalu terjadi ya. Nah, jadi dari waktu ke waktu memang inflasi ini terus meningkat. Nah, ibaratnya mungkin saat ini kita punya uang 100.000 nih Bapak Ibu, teman-teman. Kita sama-sama punya uang 100.000. Nah, mungkin kalau kita bandingkan saat ini kita punya uang 100.000 ya di tahun 2022 dan dibandingkan 10 tahun yang lalu. Nah, mungkin uang 100.000 kita bisa beli barang macam-macam nih, khususnya barang kebutuhan makanan ya. Nah, mungkin kalau kita bawa uang 100.000 10 tahun yang lalu di 2012 ya, mungkin kita bisa beli macam barang, mulai beras, telur, mie instan, yang lain-lain. Nah, mungkin itu bisa cukup untuk ya bisa untuk 2 minggu atau 1 minggu ya untuk satu rumah ya. Nah, mungkin tapi kalau kita saat ini nih teman-teman, tahun ini, detik ini pegang uang 100.000, nah mungkin untuk beli kebutuhan pokok mungkin ya untuk kayak misal beli daging dan lain-lain mungkin untuk bisa cukup untuk sehari 2 hari ya. Nah itu pun kalau mungkin orangnya pun sedikit. Nah mungkin kalau satu rumah orangnya 5 mungkin 100.000 itu nggak cukup. Nah jadi itu bisa kelihatan ya teman-teman. Jadi kalau kita secara real dari uang dari study case ya, case 100.000 di saat ini dan 100.000 di 10 tahun yang lalu. Nah, juga di sini ada gambaran adalah mie instan nih, contoh mie instan ya, selama 10 tahun, kurun waktu 10 tahun terakhir ya. Nah, jadi ibaratnya di sini digambarkan di tahun 2010, ini rata-rata harga mie instan ini masih di kisaran harga 100.000 rupiah maksudnya, 1.000 rupiah ya. Nah, kalau di tahun 2020-an, ini harga mie instan udah hampir mencapai 3.000 rupiah. Mungkin kalau yang sekarang kita cek di supermarket mungkin udah lebih variatif, kayaknya udah lebih di atas 3.000 ya, ada yang sudah di atas 3.000 ya harganya. Jadi so far dari hal ini kita melihat bahwa inflasi ini memang secara jangka panjang ini terlihat nyata ya, terlihat nyata dalam arti kenaikannya ini cukup lumayan ya, hampir 2 hingga 3 kali lipat ya. Walaupun memang kalau kita lihat secara jangka pendek ini nggak kelihatan, tapi kalau kita tarik ulur secara jangka panjang 10 tahun, 5 tahun terakhir, ini kerasa banget loh teman-teman. Dibandingkan mungkin nilai uang yang kita miliki mungkin nggak ada apa-apanya ya. Mungkin dari yang kita punya 100.000 di tahun 10 tahun yang lalu, mungkin kalau kita saat ini ya melihat merefleksikan saat ini, nah mungkin kalau kita punya kenaikan pendapatan mungkin kayaknya nggak lebih dari 10 kali ya kenaikannya, nggak lebih dari 2 kali lipat ya seperti itu. Jadi sobat, antara harga inflasi secara relatif ya kita melihat antara kenaikan inflasi dan nilai uang yang kita miliki
secara tahunan itu memang lebih tinggi inflasi nih teman-teman, kalau kita hanya membandingkan dari nilainya ya, nilai uangnya. Nah, maka dari itu solusinya apa? Ya, solusinya adalah kita harus mulai sejak dini ya. Nggak ada kata menanti atau menunda-nunda ya untuk nanti berinvestasi, adalah saat ini, sejak dini saatnya untuk mulai berani berinvestasi. Supaya ibaratnya kenapa? Supaya uang kita itu tetap aman ya. Tetap aman, nggak digerogoti terus yang namanya inflasi. Nah, syukur-syukur kalau Bapak Ibu berinvestasi ini tepat ya. Tepat dalam arti membeli saham yang tepat ya, membeli saham-saham yang punya prospek bisnis yang di masa depan punya pertumbuhan yang berkesinambungan. Nah, so far ini juga bisa memberikan return atau cuan yang optimal nih bagi Bapak Ibu. Jadi so far dari cuan itu juga nanti bisa mewujudkan ya impian-impian Bapak Ibu, misalnya secara jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kalau kita lihat inflasi ya, kita tarik rata-rata secara 5 tahun terakhir, ini ada di angka 4%, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah, kira-kira kalau inflasi 4% ya, dan kalau kita mau investasi itu yang paling memberikan keuntungan kita yang positif tuh di mana ya? Nah, kita tarik secara historical teman-teman, dari tahun 2008 sampai di Desember 2021 kemarin, ini kita lihat untuk return instrumen investasi yang paling tinggi ada pada investasi saham yang mendapatkan return hampir 375% ya. Jadi kalau tadi ibarat di tahun 2008 kita sama-sama punya uang Rp100.000 ya, dan kita taruh nih di saham ya, atau di instrumen yang lainnya, itu instrumen investasi nih, dan tabungan. Nah, di saham, dan kita nggak ambil ya selama 2008 hingga Desember 2021. Nah, kalau kita intip ya, wah mau ngecek nih kira-kira dapat return berapa ya. Nah, dari Rp100.000 di tahun 2008, nah ketika berinvestasi di saham, nilainya meningkat ya, return hampir 375%, jadi meningkat menjadi Rp475.000. Wow, itu menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi returnnya itu jauh melampaui dari angka inflasi. Nah, selanjutnya instrumen keuangan yang lainnya investasi lainnya adalah obligasi negara ya, atau surat utang pemerintah. Ini masih cuan, atau yang tadi Rp100.000 ini meningkat menjadi Rp190.000. Nah, selanjutnya deposito, ini produk tabungan produk bank, ini investasi meningkat ya, menjadi Rp165.000. Nah, kemudian emas ini masih ada cuan juga, ini Rp116.000. Nah, kemudian yang terakhir adalah tabungan. Jadi, wah, kalau kita lihat nilainya tadi yang Rp100.000 di tahun 2008 ya, dan kita bandingkan, lihat kita intip di Desember 2021, malah nilainya berkurang nih teman-teman Bapak Ibu, menjadi Rp87. Nah, harapannya mungkin bisa uangnya itu tetap kesimpan yang utuh, malah di tabungan malah berkurang nih, atau sedikit minus ya, menjadi Rp87.000. Nah, kenapa nih alasan yang terjadi? Nah, karena memang kalau kita hanya nabung dalam jumlah kecil aja nih Bapak Ibu, bukan yang ratusan juta maupun miliaran rupiah, memang kalau kita nabung hanya sedikit, nah tentunya itu kalau dibandingkan antara bunga bank yang kita dapat ya dari uang kita tabungkan, dibandingkan dengan ada secara bulanan, itu bank itu membebankan monthly fee atau biaya administrasi ya. Nah, tentunya kalau kita nabung cuma istilahnya mungkin 1 juta, berapa juta rupiah, pokoknya ini dana yang kecil. Nah, tentunya itu angkanya belum bisa mengimbangi dari bunga admin fee bank ya, admin fee bank yang dibebankan selama per bulan ya. Jadi oleh hari itu maka kita lihat nih dalam ilustrasi tersebut bahwa memang kalau kita hanya menabung aja nih Bapak Ibu, itu memang nggak cukup untuk bisa menjaga nilai uang kita dari yang namanya inflasi. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu udah mulai tercerahkan ya, dalam arti udah bisa ada gambaran nih kenapa kita harus penting berinvestasi
yaitu supaya kita bisa menjaga nilai uang yang kita miliki dari inflasi, dan juga ibaratnya harapannya kalau bisa memilih saham yang tepat, nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan tambahan keuntungan yang namanya capital gain dari investasi saham. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan ya, gambaran adalah konsep dasar kenaikan dari perdagangan saham. Nah, jadi di sini digambarkan adalah Pak Bejo yang Pak Bejo ini punya plan ya, plan yang menarik di mana Pak Bejo ini mempunyai rencana untuk membuat bisnis bakso. Nah, tapi Pak Bejo punya uang 8 juta nih, padahal untuk membangun bisnisnya harus memerlukan 16 juta rupiah. Nah, jadi Pak Bejo ini putar otak nih, putar otak dalam arti coba nih untuk memberanikan diri, nawarin teman-temannya masing-masing untuk berinvestasi 1 juta ya ke bisnis Pak Bejo. Sorry ini. Nah, jadi supaya bisa menggenapkan modal yang harus dibutuhkan ya untuk membuat bisnis bakso tersebut. Nah, karena teman-teman Pak Bejo ini yakin nih bisnisnya bakal jalan, karena Pak Bejo ini dulu pernah menjadi chef ya di restoran ya, dan chefnya ini ibaratnya fokus membuat bakso nih, ibaratnya makanan Nusantara ya, seperti itu. Nah, jadi dari hal tersebut akhirnya udah nih genap 16 juta bisnis yang dibutuhkan ya, dana yang harus dibutuhkan, dan jalanlah bisnis Pak Bejo, dan akhirnya karena baksonya enak ya, digemari banyak orang silih berganti untuk membeli bakso dari Pak Bejo. Nah, akhirnya dalam beberapa waktu bisnisnya meningkat nih, bisnisnya atau nilai sahamnya yang tadi 8 juta, ini akhirnya meningkat menjadi 16 juta. Nah, jadi dari kenaikan tersebut ya, Pak Bejo yang masing-masing tadi modalnya punya 1 juta rupiah, nah akhirnya mempunyai 2 juta rupiah, meningkat menjadi 2 juta rupiah. Nah, dari hal tersebut nih, case tersebut, nah baik Pak Bejo maupun teman-temannya, 7 orang temannya, ini bisa aja nih merealisasikan keuntungan dari modal yang diberikan untuk berinvestasi ya di bakso Pak Bejo, ini baik sebagian maupun seluruhnya ya ke orang lain, seperti itu. Jadi asal ada pembeli dan penjualnya, teman-teman bisa menjual sahamnya ketika sudah untung ya, seperti itu. Nah, kalau kita berinvestasi saham, apa aja nih keuntungannya? Nah, jadi di mana dari sisi capital gain ya, jadi dari sisi harga beli dan jual yang tadi sudah kita contohkan ya, ilustrasikan dari konsep bisnis bakso dari Pak Bejo, dan juga beberapa emiten ya yang dia konsisten meraih pendapatan yang mengesankan. Nah, tentunya beberapa emiten atau perseroan ini membagikan dividennya. Nah, tentunya besaran dividennya tergantung ya bagaimana direksi ataupun manajemen ini dalam memutuskan ya kebijakan dividen ya, atau dividend policy. Dan tentunya teman-teman bisa memiliki bisnis suatu perseroan dengan modal relatif kecil. Jadi ibaratnya nih, misalnya teman-teman ambil contoh nih, teman-teman mengoleksi atau membeli sebuah saham yang namanya Bank BCA nih, atau Bank Sentral Asia. Nah, ibaratnya walaupun teman-teman membeli saham Bank BCA ini hanya 1 lot ya. Nah, ibaratnya teman-teman ini sudah secara resmi ya menjadi pemilik bisnis dari Bank BCA, ataupun teman-teman suka nih otomotif ya, jadi pengen beli saham Astra ya, walaupun hanya 1 lot, tapi secara langsung teman-teman ini juga dikatakan resmi ya menjadi pemilik saham dari Astra, walaupun mungkin dari segi porsi 1 lot itu akan setara mungkin 0,00 sekian ya, nolnya banyak ya. Nah, tapi walaupun demikian teman-teman bisa ya memiliki saham sebuah perusahaan publik, walaupun tadi ya minimal tadi belinya 1 lot ya, seperti itu. Jadi menarik sekali ya, jadi mungkin nggak hanya make aja produknya, tapi teman-teman juga bisa ikut cuan nih, cuan dalam arti bisa juga berinvestasi ke sahamnya, dan juga bisa menikmati ya keuntungan dari pertumbuhan bisnisnya.
Nah, selain itu juga keuntungan yang lainnya adalah likuiditas yang tinggi. Jadi sewaktu-waktu misalnya Bapak Ibu dan teman-teman ada kebutuhan yang mendesak, ini bisa saja menjual sebagian sahamnya yang kira-kira sudah untung nih. Nah, di mana ini bisa dilakukan secara real time ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, wah kalau saya punya saham ini, kalau mau dijual susah nih. Nah, itu enggak. Jadi karena di pasar modal Indonesia likuiditas yang tinggi, teman-teman bisa ibaratnya kalau wah udah cuan nih sahamnya nih yang aku punya ya, saya punya. Nah, ini bisa misalnya bisa realisasikan keuntungannya dengan menjualnya ataupun ingin membeli sebuah saham ya di pasar modal seperti itu. Nah, selain itu juga dikenakan pajak yang rendah dan ini bersifat final ya, dan ini juga menjadi salah satu keuntungan berinvestasi saham. Nah, dan selain itu yang terakhir adalah diatur dan diawasi oleh OJK, di mana hal ini OJK sebagai regulator. Jadi so far teman-teman nggak usah khawatir ya untuk berinvestasi saham, karena investasi saham adalah sebuah instrumen yang diatur dan juga diawasi oleh OJK. Jadi nggak takut terjebak investasi bodong ya. Jadi so far ketika berinvestasi teman-teman Bapak Ibu semua juga tetap make sure apakah instrumen investasi yang dilakukan ini terdaftar resmi dan diawasi apa tidak oleh OJK. Karena mungkin kalau hanya ngaku-ngaku aja tapi ternyata pas dicek, wah ternyata nggak diatur dan terdaftar ya oleh OJK, nah tentunya ini agak hati-hati ya. Jadi so far sebagai investor yang cerdas, teman-teman dan Bapak Ibu lakukan cross-check ya, apakah perusahaan atau investasinya itu benar-benar terdaftar dan diawasi oleh OJK seperti itu. Jadi banyak banget nih keuntungan untuk berinvestasi dengan berinvestasi saham ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih teman-teman dan Bapak Ibu untuk menunda-nunda atau berpikir-pikir ya untuk mungkin menunda investasi saham atau mungkin ragu-ragu nih untuk berinvestasi saham karena keuntungannya lumayan banyak banget nih teman-teman. Jadi so far bisa manfaatkan momentum ini sejak dini untuk berinvestasi saham tentunya bersama CGS Sekuritas Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan beralih untuk membahas ya bagaimana peluang ya dari perusahaan yang berbasis ESG. Nah, sebelum itu kita juga ingin tahu nih, nah teman-teman mungkin belum tahu apa sih itu ESG ya. Jadi memang berawal dari concern, kekhawatiran dari risiko ya perubahan iklim ya, di mana ini menjadi salah satu concern isu global warming yang terpanas di abad 2021, di abad 21 ya maksud saya, di mana perubahan iklim ini relate ya, dikaitkan dengan berbagai potensi dampak dari ekologi, fisik, kesehatan, termasuk cuaca ekstrim. Jadi memang mungkin kalau kita perhatikan cuaca mungkin secara umum ya mungkin di tempat Bapak Ibu berada memang kadang kalau kita perhatikan di pagi hari ya itu kondisi itu cerah ya, ibaratnya cerah itu tidak ada mendung ataupun mungkin hujan, tapi kemudian ketika siang itu juga matahari itu terik ya, terik bersinar, namun menjelang sore kok tiba-tiba mulai mendung, kemudian dari segi awan tuh juga mulai gelap ya, dan tiba-tiba mulai turun hujan ya, dan terus juga mungkin kalau yang lebih ekstrim mungkin ada angin kencang dan yang lainnya. Tentunya itu membuat biasanya mungkin kalau kita perhatikan dulu di zaman dulu ya mungkin perubahan dari misalnya cerah ya, cerah terik dan hujan mungkin nggak secepat itu ya. Ini mungkin pagi masih cerah, siang masih panas, nah tiba-tiba sorenya ini udah hujan angin seperti itu ya. Jadi ibaratnya cuacanya itu nggak bisa diprediksi nih sekarang. Nah, di mana hal ini menjadi tanda-tanda alam nih teman-teman dan Bapak Ibu, di mana cuaca ekstrim ini sudah terjadi ya. Dan hal itu semoga ke depan ibaratnya semoga kita bisa mencegah supaya ke depan ini kalau misalnya isu perubahan iklim ini tidak memburuk lebih parah lagi ya. Soalnya kalau kita
kalau bumi kita udah rusak nih, misalnya nih Bapak Ibu, kita mau tinggal di mana lagi gitu loh. Jadi so far sebagai penduduk bumi ya, sebagai masyarakat yang tinggal di bumi, nah siapa lagi kalau bukan kita yang merawatnya ya. Nah, di mana hal ini yang mendasari perusahaan perseroan ya, tentunya juga kita semua untuk bisa concern terhadap isu yang relate terhadap lingkungan atau environmental, sosial, dan juga tata kelola ya atau governmental. Tentunya hal ini 3 pilar ini yang penting bagi sisi perseroan ya, sisi bisnis untuk kedepannya bisa sustainable ya, sustainable dalam arti bisnisnya itu bisa terus berlanjut ya, dalam arti berlanjut juga mereka bisa terus selaras dengan lingkungan masyarakat di sekelilingnya, dan juga bagaimana perusahaan itu ke depan ini tetap bisa profesional dalam arti mengelola manajemennya secara profesional, secara fairness ya, dan prinsip-prinsip yang dia bisa setara dalam gender seperti itu. Nah, jadi di sini climate change ya, jadi yang tadi sudah sempat kita bahas ya, jadi memang perubahan cuaca ekstrim ini ditandai dengan naiknya permukaan laut, terus pertumbuhan tanaman lingkungan ya, dan juga ini menjadi masalah global yang harus kita hentikan ya, dan juga kalau misalnya terkait perubahan iklim juga ini akhirnya juga membuat suhu dunia juga semakin lambat laun ini juga meningkat ya. Nah, dalam hal ini dari sisi pemerintah ataupun pemangku kebijakan juga, khususnya Indonesia ya, di tahun 2022 ini untuk menanggulangi perubahan iklim ini juga akan mengenakan ya pajak karbon di tahun 2022, dan juga dari target nasionalnya untuk NDC ini pertama dan kedua ini bisa targetnya di tahun 2030 ya, ini range sekitar 10 tahun ke depan ini bisa mengurangi sekitar 41%, dan mungkin secara individu ini sekitar 29%. Nah, kemudian apa sih risikonya nih teman-teman dari efek perubahan iklim kalau misalnya nggak segera kita tanggulangi bersama? Nah, di sini kita breakdown ada dari sisi physical risk dan transisi risk ya. Jadi kalau dari sisi physical risk juga ini dari tadi yang kita sudah sebutkan, permukaan laut dan peningkatan suhu bumi. Nah, kemudian kalau dari transisi ini ada dari segi pemerintah ya, dari di mana pemerintah ini akan juga mereview bagaimana mereka melakukan perubahan kebijakan dan bagaimana risikonya ya. Dan seperti tadi contohnya ada pengenaan pajak karbon ya, supaya mengurangi emisi yang menyebabkan misalnya perusahaan ini meningkatkan efek gas rumah kaca ya, di mana ini kalau efek gas rumah kaca ini terus meningkat, ini akan membuat istilahnya bumi ini semakin panas begitu. Nah, kemudian juga dari risiko iklim tersebut yang tadi sudah kita breakdown, ini juga akhirnya kalau ini semakin meningkat akan meluas ya ke financial nih. Nah, financial risk-nya itu apa? Jadi financialnya ini akan juga mendampak ya, akan berdampak kepada aset-aset perseroan, misalnya aset-aset yang dimiliki. Nah, dimana kalau misalnya karena kita nggak tahu nih cuaca ini bagaimana ya, nggak bisa diprediksi, akhirnya misalnya kita secara operasional juga kita ini nggak akan optimal nih teman-teman. Jadi ini juga akan mengurangi ibaratnya produktivitas operasional, dan ini juga akan dampaknya merusak ya aset, misalnya aset perseroan, dan juga ini kalau misalnya asetnya udah rusak, jadinya ini akan meningkatkan ya insurance cost-nya atau maintenance cost-nya. Dan juga dari segi supply chain, ini rantai pasokan juga ini akan berdampak ke resources dan juga modal, dan juga ke operasionalnya ya, bagaimana mengelola energinya, transportasi dan SDM, dan juga perubahan dari segi demand produk maupun jasanya. Nah,
Kemudian pentingnya ESG. Nah, pentingnya kita menerapkan ESG adalah kita bisa menjadi vehicle ya, atau alat bagi institusi ataupun perseroan untuk ibaratnya mencapai ya emisi rendah karbon ya. Jadi so far kayak tadi kita sempat bahas, pemerintah ini mengurangi mengenakan pajak karbon ya, ini supaya industri ini bisa lebih nggak sembarangan untuk meningkatkan, supaya bisa mengelola ya, maintain dari efek karbon yang dikeluarkan dari aktivitas operasionalnya. Nah, di mana next untuk jadi kalau kita lihat memang secara milestone di tahun untuk Indonesia untuk dekarbonisasi sendiri ya, ini mulai digencarkan ya, atau mulai diperbincangkan ini mulai di tahun 2008 ya. Jadi dialog-dialog tersebut ini terus interaktif diperbincangkan oleh negara-negara di dunia atau secara global, di mana memang kalau di 2018, 2020 dan 2023 ini membicarakan bagaimana mekanismenya dan kemudian juga secara implementasinya, financing, diferensiasinya dan burden sharingnya ini sejak di 2020 hingga di 2025, dan goals-nya ini untuk emission goals ini bisa tercapai di 2050 ya, as soon as possible. Jadi harapannya progres hingga 2030 hingga 2050 ya, kita bisa mengurangi carbon footprint ya, dan hal ini juga ibaratnya bisa maintain supaya ibaratnya karbonisasi di misalnya di lingkungan kita ini tidak semakin meningkat ya efek karbon footprint seperti itu. Jadi hal ini bisa memaintain lingkungan supaya lebih hijau. Ibaratnya seperti itu. Jadi penerapan ESG adalah penerapan yang di mana dia akan berpengaruh maintain ya goals-nya itu, supaya kita menerapkan dasar-dasar ya praktik bisnis yang lebih hijau seperti itu. Nah, manfaat ESG bagi sektor ekonomi ini apa aja nih? Jadi sektor ESG adalah untuk penerapannya ya, kalau misalnya ibaratnya penerapannya sukses ya ke depan, ESG ini akan bisa membantu Indonesia out atau terlepas dari zona middle income trap sebelum di tahun 2045 ya. Nah, mungkin ini agak saya revisi ini sebelum 2045. Nah, kemudian secara tidak langsung ini akan meningkatkan prospek ROE perseroan ya, secara tidak langsung dalam jangka panjang, di mana result ROE yang positif ya ke depan ini juga akan mendorong perseroan ke depan bisa memaintain sustainability growth-nya. Dan kemudian kalau teman-teman ingin lihat, nah kalau gimana nih kalau perseroan yang menerapkan praktik ESG-nya ya, ini teman-teman bisa mengeceknya di masing-masing website resmi perseroan ya. Ini biasanya ada yang namanya tiap tahun pasti mengeluarkan sustainability report. Nah, di situ nanti teman-teman bisa membandingkan nih kira-kira ESG score dari sustainability report-nya dari tiap tahun ya, tahun ke tahun apakah ada peningkatan apa tidak. Nah, biasanya kalau ratingnya atau skornya itu meningkat, biasanya itu kesadaran akan ESG-nya itu juga meningkat ya, dimana peningkatan itu akan positif ke kinerja bisnis dari perseroan seperti itu. Nah, juga ESG, penerapan ESG ya, ini mendorong value creation ya, dimana ini sebesar 63% secara positif, dan juga ini terhubung ya dalam 5 cara penting, yaitu bagaimana ke pertumbuhan top line, kemudian bisa mereduce cost, mengurangi intervensi peraturan dan hukum, dan juga meningkatkan produktivitas dari talent atau karyawan ya. Dan kemudian adalah investasi dan optimalisasi aset. Nah mungkin kami mengingatkan juga bagi teman-teman dan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan
ini bisa langsung tuliskan di kolom Q&A jika secara Zoom ya, atau juga yang menyaksikan secara live Facebook, ini bisa menuliskan di komentar. Nah, selanjutnya kita lanjutkan, nah mungkin untuk investasi ya, nah, di mana proporsi ESG yang kuat ini bisa memberikan return investasi dengan mengalokasikan modalnya ke peluang yang lebih menjanjikan dan berkelanjutan. Nah, misalnya contohnya ibaratnya di sisi energi ya, atau perusahaan yang dia bergerak di energi ya. Nah, biasanya misalnya seperti persoalan tersebut ya, yang misalnya menggali bisnisnya dari sumber daya alam, nah biasanya akan mulai mengurangi exposure-nya dengan mulai concern ke bagaimana mereka bisa mulai mencari alternatif energi terbarukan ya, atau renewable energy, atau juga misalnya kita melihat di perusahaan rumah sakit nih, ibaratnya kan kalau kita lihat COVID ini di rumah sakit ini mereka ini pasti punya nih limbah medis yang cukup besar nih, banyak ya, karena misalnya untuk masker dan yang lainnya, di mana hal ini bagaimana nih perusahaan ini untuk bisa mengurangi limbah ya dari lingkungan, karena tentunya kalau kita perusahaan itu nggak bisa mengelola limbahnya ya, tentunya misalnya limbah medis ya, nah tentunya ini akan berdampak ke lingkungan ya. Nah kalau misalnya mungkin pengolahannya limbahnya nggak bagus, nah tentunya ini akan misalnya limbah medis tadi nggak diolah dengan baik, nah tentunya ini akan berdampak ke kesehatan ini seperti itu. Jadi itulah bagaimana pentingnya ESG ke arus kas perseroan. Nah, di Bursa Efek Indonesia atau ini ada indeks yang bertemakan ESG ya di pasar modal Indonesia. Nah, salah satunya adalah ESG Q45 IDX KHT dan ESG as sektor leader ya, IDX KHT. Jadi kedua indeks ini menggunakan metode free float market cap dengan masing-masing konsesinya ini dibatasi dengan maksimal bobot 15%, dan kemudian penghuni atau member dari bobotnya ini akan direview secara berkala pada bulan Mei dan November, dan ini direview minor Februari dan Agustus. Nah, jadi ini contoh untuk metodologinya untuk dari CJCMB. Jadi semua saham yang di cover oleh CJCMB ini akan dipilih ya berdasarkan yang ratingnya at, dan kita memfilter lagi berdasarkan relative high leverage, negative earnings market cap, dan yang lainnya. Dan kemudian kita membandingkan ESG profile dan momentum terhadap peers, dan juga overall ya company disclosure, multiple rating dari agensi scoring, kemudian reportnya seperti apa, dan kita benchmarking bobot sahamnya dan market cap terhadap IHSG. Nah, kemudian dari analis kami memasukkan ke ESG profile companies yang kami preferensi kan. Nah, kemudian dari kami ini melihat secara apply bagaimana secara macro view industrinya seperti apa dan market cap terhadap cyclical maupun defensif secara bobot. Nah, kemudian selanjutnya adalah ESG topics dari CJCMB ya. Jadi kami ada 3 saham pick ya, topics, yaitu ada saham banks dan saham telkom. Nah, untuk saham banks ini kami ada saham BPCA dan BBNI, dan yang selanjutnya adalah saham telkom. Nah, di sini adalah topik ESG ya dari CJCMB. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman mungkin bisa supaya buat pertimbangan ya, nah bisa di screenshot aja untuk topicsnya ESG, kira-kira mana yang masih menarik, nah teman-teman bisa lihat ya, dan juga target price-nya. Nah, untuk bank BCA sendiri kita target price-nya ini di harga 8.100, dan juga ini kami melihat dari segi result-nya ya, ini masih growth 5% untuk full year 2021, dan proyeksi kami EPS di 2022 ini 3%,
dan 2030 ini 1%. Dan guidance 2022 dari perseroan ini loan growth bisa tumbuh 6-8% secara year on year. Untuk NIM target konservatif 4,9 hingga 5%, dan fokusnya di 2022 ini ke loan book ya dari perseroan. Nah, kemudian dari Bank Negara Indonesia, target price ini ada di harga 8.710. Kami rating at dengan skor ESG-nya E+, dan tadi kelewat untuk BCA ini rating ESG-nya A. Kemudian Telkom kami target price ada di harga 4.250. At rating untuk Telkom dengan ESG rating ini B- ya untuk Telkom. Nah, mungkin kita udah di jam 2.30. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu ada pertanyaan, ini bisa langsung aja menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A, teman-teman dan Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau belum ada, mungkin saya tunggu ya. Mungkin kalau masih ada, mungkin belum sempat menulis. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom Q&A. Nah, oke, Mas Haji, sekalian menunggu teman-teman atau Bapak Ibu yang nanti ingin bertanya ya, Mas Haji ya, mau nanya nih, kira-kira potensi ke depan nih kita melihat jangka panjang kan, kalau investor-investor saat ini kan dia mau berinvestasi pasti jangka panjang dong, Mas Haji. Nah, gimana sih prospek saham-saham potensial berbasis ESG itu untuk investasi jangka panjang tuh kayak gimana sih, Mas, prospeknya gitu? Oke, jadi memang kalau kita lihat untuk secara jangka panjang ini memang kita lihat kalau bagaimana perseroan ya ini bisa menerapkan ibaratnya praktik ESG dalam bisnis perseroan. Ibaratnya juga sekarang investor juga concern juga dalam bagaimana perseroan ini menerapkan ESG. Nah, gimana untuk potensinya ya ke depan di perseroan, tentunya juga secara tidak langsung dari praktik yang dilakukan oleh perseroan dalam hal ini ESG ya, ini tentunya secara nggak langsung ini akan meningkatkan return on equity atau ROE dari perseroan. Tentunya ini memang secara nggak langsung kalau ini dilakukan secara konsisten dan positif nih, dalam arti secara tahunan ESG score atau ESG ratingnya ini terus meningkat. Nah, tentunya ini akan menjadi pertimbangan investor untuk menilai nih sebuah bisnis dari perseroan. Dan juga ini akan inline seiring dengan bagaimana pertumbuhan dari ROE perseroan ke depan ya secara jangka panjang seperti itu. Dan tentunya memang apa sih dampaknya ya? Dampaknya tentunya juga secara nggak langsung dari lingkungan ya, dari non financial ini juga akan bisa ya membantu kita sama-sama merawat bumi kita, dalam arti juga kita karena nggak ada tempat lain ya kita huni selain bumi. Jadi kalau ibaratnya kalau bumi kita rusak, kita mau tinggal di mana lagi ya, seperti itu. Jadi so far secara jangka panjang ini juga akan meningkatkan dan memaintain ya sustainability growth dari perseroan, dan juga ini bisa terus ya menjaga bumi kita tetap sehat, tetap bisa lestari ya, tetap bisa terjaga semuanya supaya ke depan anak cucu kita bisa tetap merasakan indahnya dunia kita, bumi kita, dan juga bisa merasakan pertumbuhan ekonomi dari bagaimana kita menerapkan prinsip bisnis berdasarkan ESG. Seperti itu, Mas Wisnu. Oke, ibaratnya kita investasi, kita menyiapkan dana darurat sambil menjaga kelestarian bumi ya, Mas Haji ya, kurang lebih ya seperti itu ya. Oke, jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku nanya di luar dari apa ya saham-saham potensial ESG ini, misalnya aku mau nanya, Mas Haji sendiri kan pasti pernah berinvestasi di pasar modal, terutama di saham gitu ya. Langkah apa sih pertama kali Mas Haji ingin ingin membangun investasi dari awal, buat mungkin Bapak Ibu di sini belum pernah investasi ya. Nah, apa sih yang membuat Mas Haji itu investasi di pasar modal, dan apa ya tips-tipsnya bagaimana sih Mas Haji seperti itu? Oke, jadi memang
nggak ada alasan lagi untuk kita mulai berinvestasi karena kita tahu bahwa ada yang namanya inflasi ya. Jadi so far alasan utama kita harus dipaksa untuk berinvestasi karena yaitu adanya inflasi ya. Jadi di mana ibaratnya uang kita setiap tahun secara berkala itu ibaratnya kalau kita nggak mulai investasi itu akan terus-menerus tergerus yang namanya inflasi. Jadi supaya uang kita tetap aman nih, ibaratnya minimal aman dulu nih, nggak digerogoti sama inflasi, kita harus melakukan investasi ya. Dan harapannya kalau kita bisa melakukannya secara rutin dan tepat memilih sahamnya, nah ini juga bisa memberikan, nggak cuma bisa maintain nilai uang kita nih, tapi juga bisa meningkatkan nilai uang kita dari capital gain. Nah, tentunya untuk tips ya untuk melakukan berinvestasi, nggak ada tips yang gimana, tapi adalah teman-teman harus mulai sejak dini ya untuk berinvestasi dan melakukannya secara rutin dan disiplin. Jadi nggak ada jamu atau tips-tips langkah yang jitu atau gimana untuk berinvestasi. Jadi adalah yang terpenting adalah teman-teman mulai sejak dini melakukan investasi, lakukan secara rutin dan di mana harapannya ini bisa konsisten ya, lakukan secara jangka panjang. Nih saya apa yang teman-teman punya ya goals baik secara jangka pendek maupun jangka panjang ini bisa terwujud. Amin. Oke. Nah, Mas Haji nih, ada mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya ya, bisa langsung menanyakan di kolom chat maupun di kolom Q&A nih. Jadi Bapak Ibu tentunya bisa menanyakan ke Mas Haji terkait saham potensial ESG atau kira-kira gimana sih memulai investasi di pasar modal gitu. Tentu aja kita terbuka banget, kita saling sharing di sini sebelum nanti masuk sesi kedua seperti itu. Nah, Mas Haji nih, kira-kira kalau misalnya investasi di pasar modal, newbie ya, misalnya dibaca untuk newbie atau baru pertama kali gitu. Lebih cocok untuk investasi jangka panjang atau dia main trading nih, trading harian. Nah, menurut Mas Haji gimana nih? Lebih cocok mana nih? Trading harian atau main per minggu gitu ya, per minggu atau 2 minggu, atau dia sekalian jangka panjang, nanti nggak usah dilihat-lihat sahamnya, nanti tiba-tiba berapa bulan atau berapa tahun baru dibuka sahamnya. Nah, lebih cocok mana nih untuk newbie nih, Mas Haji? Nah, jadi untuk newbie sih sebenarnya ini balik lagi ya, apakah teman-teman Bapak Ibu ini tipe investor yang mana nih? Apakah suka jangka panjang ataupun jangka pendek nih? Ataupun Bapak Ibu suka yang short term atau yang long term ya? Jadi beda-beda ya. Jadi tiap orang ini ada yang suka nih investasi yang jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi disesuaikan lagi kepada profil investasi dari Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau ada yang lebih ke short term, mungkin lebih ke trading ya. Jadi mungkin yang punya banyak waktu untuk melihat chart itu bisa lebih ke trading, maupun juga mungkin Bapak Ibu yang mungkin nggak banyak waktu ya, ini mungkin bisa lebih cocok ke investasi jangka panjang seperti itu. Namun kembali lagi memang kalau jangka panjang memang ini akan memberikan exposure risiko yang lebih tinggi ya ketimbang Bapak Ibu mungkin berinvestasi secara jangka panjang. Tentunya maupun short term trading maupun long term ini tentunya akan memberikan risiko yang berbeda ya. Tentunya supaya Bapak Ibu sustain ya, dalam arti memang investasi saham itu bukan hal alat untuk kita menjadi kaya, dalam arti kita ingin berinvestasi trading sehari atau 2 hari kita langsung menjadi kaya raya, enggak. Jadi so far investasi adalah alat untuk Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan sumber pendapatan lainnya atau passive income lain dengan berinvestasi dari dana dingin. Jadi so far dari investasi yang Bapak Ibu lakukan secara konsisten dan harapannya ini bisa langgeng secara jangka panjang ya, dan tentunya ini bisa survive dilakukan dan tentunya ini juga bisa selangkah demi selangkah Bapak Ibu bisa mewujudkan impian jangka pendek seperti itu. Jadi so far jangan tergiur investasi ini menjadi kaya lalu mungkin trading sehari 2 hari mungkin malah menjadi boncos ya, jangan. Jadi so far kembali lagi apakah profil investasi Bapak Ibu cocoknya kemana nih? Apakah mungkin lebih ke jangka pendek maupun jangka panjang seperti itu. Jadi
jangka pendek, jangka panjang itu nggak ada kelebihan atau kelemahannya. Jadi kembali lagi sesuaikan dengan profil kepribadian Bapak Ibu ya. Apakah lebih suka jangka pendek ataupun jangka panjang. Seperti itu sih. Semoga mantap. Oke Mas Haji. Tadi udah nyinggung psikologis juga ya, atau dibaca boncos ya dibaca. Nah, mau nanya nih Mas Haji pasti pernah investasi saham dan pernah merasakan rugi dalam investasi saham ya. Kita tadi udah cerita manis-manisnya nih berinvestasi saham, tapi kan kita juga harus tahu resiko dari investasi itu sendiri kan. Nah, gimana sih Mas Haji kalau misalnya cara mengatur psikologi di saat Mas Haji melihat saham itu lagi turun atau downtrend, atau Mas Haji di portofolio lagi merah semua nih. Cara mengatur psikologinya gimana nih kalau Mas Haji? Nah, sebenarnya sih nggak ada cara-cara sesuatu yang gitu, resep-resep rahasia ya. Jadi ibaratnya investasi ini bukan sebagai mata pencarian utama ya. Jadi kalau misalnya memang investasi itu nggak ada yang menyajikan untung ya. Jadi ibaratnya investasi itu ada ruginya. Jadi memang kalau kita tahu bahwa dana yang kita gunakan menggunakan dana dingin ya, ketika mungkin ada penurunan nilai, nah tentunya kalau kita ini bukan dengan dana yang dana penting kita ya, tentunya memang ini menjadi bagaimana kita bisa maintain ya kesehatan psikologi ataupun mental. Beda case-nya kalau misalnya kita mempunyai menggunakan dana dari hutang nih, ibaratnya dana hutang untuk berinvestasi, tiba-tiba nilai investasinya minus nih. Nah, tentunya ini menjadi tekanan ya, tekanan psikologis bagi mental kita ya. Nah, beda case-nya kalau misalnya kita menggunakan dana dingin ya. Memang kalau misalnya mungkin ada penurunan nilai saham ya, mungkin agak sedikit minus. Kalau kita pakai uang dingin, tentunya ini masih nggak mempengaruhi mental kita karena ini dana dingin gitu. Toh kalau misalnya ini nilainya loss gitu ya, kita masih punya pendapatan utama yang ini bisa tetap maintain nih aktivitas operasional kita. Jadi seperti itu. Nah, tentunya mungkin kalau terkait untung ruginya, nah seperti itu ya teman-teman bisa nih sebelum investasi makanya melakukan analisis secara matang ya supaya ketika nanti berinvestasi malah nggak buntung ya dalam artian mengalami kerugian atau loss ya. Jadi sebelum investasi make sure ya matangkan analisa baik secara fundamental bisnis secara keseluruhan maupun bagaimana untuk masuk ke sahamnya secara teknikal seperti itu. Jadi jangan asal-asalan investasi, tetap melakukan analisis ya supaya karena kalau rugi pun bukan orang lain nih yang menanggung kerugiannya tapi kita sendiri ya. Kita sendiri yang melakukan investasi yang mengalami atau menanggung risikonya seperti itu sih. Jadi so far untuk supaya tenang nih, hati kita tenang, mental kita sehat, tetap dalam melakukan investasi kita menggunakan dana dingin, jangan menggunakan dana-dana yang panas ya seperti itu sih. Jadi supaya kita mental kita sehat, hati kita tenang dan kita terus jalan nih beraktivitas dan berproduktivitas seperti itu. Oke, ya di baratnya boleh tambah sedikit ya, dan mungkin banyak banget nih investor Bapak atau Ibu di luar sana yang mereka investasinya itu secara ikut-ikutan gitu Mas Haji. Jadi misalnya si A mau beli saham ini, totalnya karena apa ya, saya juga pengen ikutan nih karena ikut-ikutan tadi beli saham itu, akhirnya saya membeli saham yang sama seperti itu. Jadi apa ya namanya, itu sebenarnya kan juga nggak pas juga ya, maksudnya ya jangan ditiru gitu, kecuali kalau emang rekomendasi dari tim CGSC Sekuritas Indonesia yang apa namanya ya, di baratnya kita sudah pengalaman segala macam, tetapi kan balik lagi itu tergantung dari Bapak Ibu apakah mau mengikuti atau tidak kan Mas Haji. Nah, itulah pentingnya karena kalau misalnya kita ikutan temen nih, banyak nih investasi ikut-ikutan temen, kalau misalnya bisa rugi ya kita menanggung portofolio kita sendiri gitu kan Mas. Nah, mungkin sekian untuk sesi kali ini ya. Dan teman-teman mungkin kalau masih mungkin ada pertanyaan dan belum kita diskusikan pada sesi kali ini, teman-teman bisa mengikuti acara kami di sosial media kami ya. Ada di Instagram kita setiap hari live BTS jam 8 hingga 8.30 pagi. Kemudian juga ada Spotify, YouTube, TikTok.
Telegram, Facebook, dan semuanya teman-teman bisa ikuti ya semua kanal sosial media kami supaya nggak ketinggalan informasinya. Nah, mungkin sekian dulu nih untuk sesi kali ini dan semangat terus ya untuk berinvestasi bersama CGSCMB. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman dan Bapak Ibu semua dan semangat terus berinvestasi bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia dan jangan stop dulu ya, masih ada sesi 2 bersama Wisnu ya untuk materi tentang digital bisnis. Oke, thank you Mas Haji atas waktunya untuk sesi satunya ya. Mungkin ini langsung masuk ke sesi 2 nih Bapak Ibu. Tak perlu lama-lama lagi, mungkin saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu tentunya bisa mengajukan pertanyaan melalui Q&A, melalui chat juga ya, yang mungkin yang join di Zoom, atau Q&A yang melalui live Facebook. Jadi tentunya Bapak Ibu bisa, kita sambil berdiskusi, santai aja Bapak Ibu terkait platform kami. Jadi Bapak Ibu apabila emang sudah mantap nih ingin berinvestasi, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan transaksi di CGSMB Sekuritas Indonesia. Oke, Bapak Ibu izin share screen ya. Oke, sebentar. Sorry. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya sharing sedikit dulu ya sebelum kita mulai ke platformnya. Jadi Bapak Ibu yang yang belum mempunyai akun, tentunya Bapak Ibu bisa searching di website kami di cgsyambi.co.id. Lalu tampilannya seperti ini ya kurang lebih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tentunya bisa mengikuti event-event kami. Mungkin ada update yang informasi terupdate seputar pasar modal Indonesia. Tentunya Bapak Ibu bisa mengunjungi di website kami. Dan tentunya apabila Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kami gitu, Bapak Ibu tentunya bisa mengikuti event-event kami yang berjalan seperti itu. Misalnya kayak setiap 2 minggu sekali, dalam seminggu kita membuat kelas pasti ya, jadi paham investasi gitu. Jadi biasanya kita ada membawakan terkait materi fundamental, teknikal, termasuk dari platformnya itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sudah jadi nasabah, sudah disiapkan dan mungkin Bapak Ibu bisa melangkah lebih jauh, mengerti lebih jauh terkait platform dan dunia pasar modal bersama CGSM di Sekuritas Indonesia. Nah, tentunya gini, Bapak Ibu tentunya kalau misalnya sudah jadi nasabah, tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti event-event kami, tentunya di sini ya, di jadwal kelas edukasi ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tentunya bisa melihat kegiatan-kegiatan kita, kelas apa aja nih yang mungkin minggu ini sedang berjalan atau ada event apa yang kita sedang berjalan gitu ya. Kayak kemarin pas bulan puasa kemarin kita ada Indonesia Investock yang tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti acara webinar tersebut bersama emiten-emiten yang terpilih seperti itu dan tentunya Bapak Ibu bisa saling sharing kepada narasumber terkait progres ke depannya dari emiten tersebut yang kita undang seperti itu. Nah, mungkin saya ngasih tahu ya bagaimana cara untuk registrasi atau membuka akun di CGSMB Sekuritas Indonesia. Tentunya Bapak Ibu tadi apabila sudah search atau sudah googling cgsmb.co.id, tentunya Bapak Ibu bisa langsung ke menu register. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya untuk Bapak Ibu ingin melakukan pembukaan akun. Nah, contohnya seperti ini ya. Bapak Ibu tentu bisa masukkan email yang Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu daftarkan. Contohnya kayak Gmail ya. Mungkin saya contohkan punya saya nih. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa memasukkan alamat email Bapak Ibu yang nantinya akan terdaftar di kami. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi-informasi gitu. Misalnya setelah pembukaan akun, Bapak Ibu akan mendapatkan user ID, password dan PIN, dan Bapak Ibu akan mendapatkan nomor SID, SRE, bahkan RDN yang Bapak Ibu itu adalah rekening efek Bapak Ibu dan RDN untuk melakukan Bapak Ibu untuk melakukan deposit seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu juga bisa memasukkan di sini ya kata sandi yang Bapak Ibu ingin sesuaikan gitu. Contohnya gini, untuk memasukkan kata sandi Bapak Ibu bisa menggunakan huruf besar dan minimal 8 karakter dan menggunakan angka seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya.
Jadi satu huruf besar, minimal 8 karakter, dan menggunakan angka seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi kembali. Jangan lupa harus disamakan dengan password yang di atas. Lalu klik I am not a robot seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung register. Dan tentunya Bapak Ibu bisa menyiapkan dokumen-dokumen untuk melakukan pembukaan rekening atau registrasi seperti IKTP, MPWP, cover buku tabungan jika ada ya. Dan tapi kalau misalnya tidak ada, Bapak Ibu bisa menginformasikan melalui internet banking. Jadi gini, kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya buku tabungan, tentunya bisa pakai internet banking dan di situ harus terlampir nama lengkap Bapak Ibu dan nomor rekeningnya seperti itu. Jadi kita bisa memproses akun Bapak Ibu ya paling cepat ya. Kita paling cepat itu 1 hari seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada hambatan, Bapak Ibu sudah selesai nih 1 hari, Bapak Ibu akan dikirimkan user ID, password, dan PIN ke rekening ke email Bapak Ibu seperti itu. Jadi sangat mudah Bapak Ibu, cuman Bapak Ibu tinggal stay di tempat Bapak Ibu saat ini, tentunya dengan smartphone Bapak Ibu atau laptop, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan pembukaan rekening melalui CGSMB Sekuritas Indonesia seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa mungkin ingin bertanya lanjut ya terkait pembukaan rekening, Bapak Ibu tentunya bisa email ke jk.cso@cgsmb.com atau ke nomor WhatsApp-nya di 0815 1180 4883 gitu. Dan Bapak Ibu bisa menghubunginya di jam kerja dari hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya Bapak Ibu apabila mengalami kendala bisa menghubungi WhatsApp atau email yang sudah dilampirkan di website kami seperti itu. Oke, kita langsung aja ya membahas platform kita. Bapak Ibu tentunya bisa mengajukan pertanyaan nih terkait platform kita, terkait bagaimana harus deposit berapa segala macam. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa bertanya langsung ya. Kita sambil diskusi santai aja. Oke, sebentar. Nah, kita akan membahas terkait platform online trading dari CGSMB iTrade, pasti paham investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia seperti itu. Nah, ini mungkin saya akan singgung sedikit ya. Untuk di slide ketiga ini mungkin saya akan bahas terkait the old and the new seperti itu. Jadi ini adalah aplikasi yang lama Bapak Ibu di sebelah kiri ini, dan ini adalah aplikasi terbaru dari CGSMB iTrade seperti itu. Jadi yang membedakan apa sih nanti mungkin akan kita bahas ya yang membedakan. Cuman dari tampilannya mungkin Bapak Ibu bisa melihat lebih fresh tentunya dibandingkan aplikasi yang sebelumnya. Dan nanti Bapak Ibu apabila sudah melakukan registrasi, sudah mendapatkan user ID, password dan PIN, tentunya Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi terbaru ya. Karena mungkin nasabah baru nantinya akan ke aplikasi yang terbaru, tentunya Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi kami yang ini Bapak Ibu di kanan ini. Kalau yang lama kan yang ini Bapak Ibu aplikasi yang lama. Nah, untuk aplikasi baru yang ini Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu juga bisa mendownload aplikasi kami di App Store maupun Play Store seperti itu. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi ya untuk berinvestasi melalui CGSMB iTrade seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk login screen-nya ya, login pertama kali Bapak Ibu saat ingin memasuki menu-menu trading di platform kami seperti itu. Jadi tentunya untuk kenyamanan dan keamanan Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu harus melakukan login terlebih dahulu dengan user ID dan password yang kami kirimkan melalui email Bapak Ibu seperti itu. Dan nantinya passwordnya yang dari kami tentunya Bapak Ibu bisa merubah sesuai keinginan Bapak Ibu seperti itu. Jadi di saat pertama kali Bapak Ibu login, nanti Bapak Ibu akan langsung ditampilkan untuk change password seperti itu, change password maupun PIN seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengganti passwordnya sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, untuk fasilitas yang mungkin tidak familiar lagi, mungkin karena smartphone Bapak Ibu saat ini juga bisa menggunakan tema light maupun dark. Nah, tentunya di aplikasi terbaru kami juga tentunya bisa menggunakan tema light maupun dark seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih tema salah satunya, tergantung kenyamanan Bapak Ibu saat transaksi. Tentunya kita sudah siapin tema yang Bapak Ibu suka seperti itu. Mungkin yang Bapak Ibu terbiasa menggunakan tema gelap, monggo bisa menggunakan
Tetapi yang biasanya Ibu gunakan tema terang, tentunya kita sudah sediakan untuk tema terang seperti itu. Jadi kalau aplikasi sebelumnya kita tidak bisa merubah change ya, atau merubah tema ya dari tema gelap maupun terang, terang maupun terang gitu. Karena kita cuma menggunakan satu tema yaitu tema gelap aja seperti itu. Nah, di aplikasi baru kami lebih cepat, lebih membarukan, mungkin Bapak Ibu bisa nyaman bertransaksi melalui aplikasi kami. Nah, bagaimana sih Mas Yusuf untuk cara melakukan pembelian di CGCMB iTrade? Nah, tentunya Bapak Ibu tadi kalau misalnya sudah melakukan login, tentunya Bapak Ibu bisa langsung ke menu trade. Lalu Bapak Ibu bisa search saham yang Bapak Ibu kira-kira ingin beli nih. Misalnya klik di sini ya, kaca pembesar ini, dan di sini klik saham SIDO. Nah, nanti tentunya Bapak Ibu bisa memilih harga sesuai keinginan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin dihajar kanan, kita biasanya nyebut hajar kanan atau biar cepat dannya, tentunya Bapak Ibu bisa memasang di harga offer seperti itu, di harga 1015. Tetapi Bapak Ibu apabila mau mendapatkan harga yang lebih murah seperti itu ya, tentunya Bapak Ibu bisa searching di tanda panah bawah ke ini, sebentar, mana ya, kursor. Nah, di tanda bawah ini, tanda panah ke bawah ini, dan nanti akan menampilkan harga-harga yang kira-kira Bapak Ibu ingin beli seperti itu. Contohnya Bapak Ibu ingin menantri, bisa mendapatkan harga lebih murah seperti itu ya. Dan tentunya Bapak Ibu bisa memasukkan lotnya. Contohnya ini satu lot, lalu masukkan price-nya. Saya ini di screenshot ini pengen dihajar kanan biar cepat dan transaksinya untuk saham itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung klik buy, lalu akan muncul konfirmasi order seperti itu. Nah, di sini ada konfirmasi order, ada detail-detailnya. Di sini ada saham SIDO, ada price-nya, ada lot-nya, seperti itu ya. Dan di sini ada order value-nya yang Bapak Ibu harus bayar di Dana RDN. Dan Bapak Ibu jangan lupa memasukkan PIN seperti itu. PIN-nya dapat dari mana? Berbarengan dengan Bapak Ibu mendapatkan user ID maupun password seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik confirm order. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu apabila sudah confirm order, untuk melihat order list Bapak Ibu tentunya bisa langsung klik di sini. Garis 3 ini, dan Bapak Ibu nanti akan langsung menuju ke recent order. Nah, untuk aplikasi ini mungkin saya menceritakan sedikit ya. Yang membedakan adalah kalau di aplikasi lama, kalau misalnya sudah match atau transaksinya open atau transaksi reject, mereka cuma muncul match itu M, open itu O, reject itu R seperti itu. Nah, tetapi kalau di aplikasi terbaru kami itu sangat detail dan ada warnanya seperti itu. Jadi tentunya Bapak Ibu bisa lebih fresh ya, bisa lebih fresh untuk melihat transaksinya, mungkin lebih nyaman untuk Bapak Ibu melakukan transaksi di kami. Seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan penjualan di CGCMB Trade? Tentunya sama Bapak Ibu, sama dengan Bapak Ibu melakukan order buy, tetapi yang membedakan adalah kalau kita lihat di sini adalah tidak perlu melakukan memasukkan PIN lagi seperti itu. Karena contohnya gini, tadi Bapak Ibu sudah melakukan pembelian saham, udah melakukan order. Nah, Bapak Ibu tentunya tidak usah melakukan order kembali, tidak perlu masukkan PIN lagi karena sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan PIN atau order sebelumnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu masukkan PIN lagi, kecuali Bapak Ibu tiba-tiba logout lalu Bapak Ibu login lagi. Nah, tentunya Bapak Ibu harus memasukkan PIN kembali seperti itu. Dan di sini ada tulisan ini ya, ada pop-up untuk notification bahwasanya Bapak Ibu sudah match transaksinya seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa mengecek hasil transaksi Bapak Ibu di kolom recent order atau tadi di order list seperti itu. Oke, untuk di menu selanjutnya itu ada menu ini ya, code menu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan transaksi baik maupun selnya di code menu. Nah, yang membedakan di poin 1 di poin 2 adalah seperti ini Bapak Ibu. Ada untuk di poin 1 tuh hanya untuk buy saja, tetapi di poin 2 tuh ada buy maupun sell seperti itu. Yang membedakan adalah Bapak Ibu punya saham tersebut di portofolio atau enggak seperti itu. Contoh, Bapak Ibu mempunyai saham MPPA, ya kan? Otomatis di Goodman itu yang muncul adalah buy maupun sell. Bapak Ibu bisa menambah lagi sahamnya tersebut, dan tentunya Bapak Ibu bisa menjual seluruh aset Bapak Ibu di portofolio saham MPPA. Nah, yang membedakan poin 1 adalah berarti Bapak Ibu tidak memiliki saham tersebut di portofolio. Contohnya saham BNGA ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang membedakan adalah kalau Bapak Ibu punya portofolio saham tersebut, otomatis akan muncul menu untuk sell. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mempunyai saham tersebut, kayak di poin 1, tentunya Bapak Ibu hanya bisa melakukan buy seperti itu.
Nah, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan amend order atau withdraw order ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan apa namanya? Merubah harga atau merubah lot transaksi Bapak Ibu, tetapi untuk saya ingatkan itu adalah transaksi yang masih open. Contoh, kita tadi membeli saham Sido di harga 1015 perak ya. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu karena masih antri dan statusnya masih open, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan amend order seperti itu. Jadi, misalnya tadi dari 1015, sekarang menjadi harganya 955 perak. Tentunya bisa selama status Bapak Ibu transaksinya masih open. Begitupun juga Bapak Ibu melakukan withdraw order. Kalau sama statusnya Bapak Ibu masih open, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan withdraw order seperti itu. Nah, di sini juga ada menu portofolio ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini untuk di poin 1 adalah ada menu portofolio value, yaitu adalah total aset yang Bapak Ibu miliki saat ini. Contoh, di sini kan ada portofolio value sebesar 3.949.600 perak. Nah, dari mana angka ini? Jadi di portofolio kita itu ada saham Goto dan saham MPPA. Tinggal ditambahkan saja dari value-nya. 3.660 ditambah 289.600. Jadi seluruh aset kita atau saham kita di portofolio adalah sebesar 3.949.600 perak seperti itu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan ya secara per poin ya. Jadi untuk selanjutnya nomor 2 itu adalah unrealized profit, yaitu total keuntungan atau kerugian secara keseluruhan aset. Jadi contoh di sini kebetulan unrealized profit-nya dalam kondisi rugi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Jadi untuk unrealized profit-nya secara nggak langsung Bapak Ibu sedang merugi nih kalau di portofolio ini sedang merugi. Nah, kalau misal merugi ini itu warnanya merah seperti ini Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu untung atau misalnya lagi cuan, nah tentunya di sini atau lagi profit ya, Bapak Ibu untung di sini warnanya hijau dan tidak minus seperti itu. Nah, angka 188.400 ini angka dari mana? Nah, dari saham Goto kerugiannya sebesar 134.000 ditambah 54.400 seperti itu. Maka unrealized profit atau total keseluruhan profit maupun loss itu di 188.400 dan tentunya di sini ada dalam bentuk persen ya, minus 4,55% seperti itu. Nah, di poin nomor 3 itu ada simbol Bapak Ibu, yaitu kode emiten atau saham yang Bapak Ibu miliki di portofolio. Nah, kita terlihat jelas ya di sini di simbol ada saham Goto maupun MPPA seperti itu. Di bawahnya, di poin nomor 4 itu ada price Bapak Ibu, yaitu harga saham di market. Jadi Bapak Ibu misalnya punya berapa portofolio, contohnya kita ambil di sini aja ya, ada saham Goto maupun saham MPPA. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu klik menu mana-mana pun, jadi Bapak Ibu bisa melihat naik atau turunnya saham tersebut, saham Bapak Ibu miliki tentunya di sini secara update secara real time. Contoh misalnya ini saham Goto sedang downtrend atau sudah turun di harga 366.000. Tetapi kalau misalnya naik tiba-tiba ini ke update dan di sini menjadi warna hijau ya Bapak Ibu ya, bahwasanya saham Bapak Ibu sedang naik seperti itu. Begitupun juga saham MPPA dan seterusnya. Apabila Bapak Ibu punya salah satu saham yang Bapak Ibu miliki seperti itu. Di poin nomor 5 ada gain atau loss, yaitu total keuntungan atau kerugian dari setiap aset saham yang Bapak Ibu miliki seperti itu. Jadi di sini setiapnya ya, maksudnya dipecah gitu. Kalau unrealized profit dijadi satu, nah kalau di sini gain atau loss-nya menjadi dua bagian atau berapa bagian Bapak Ibu tergantung mempunyai sahamnya tersebut. Contoh, saham Goto ruginya itu di 134.000 dan di MPPA ruginya itu di 54.400 seperti itu. Nah, di poin terakhir itu ada net balance, yaitu adalah total loss saham yang Bapak Ibu miliki seperti itu. Nah, di sini ada account summary ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu iseng-iseng apa sih account summary kok banyak banget nih detail-detailnya. Mungkin saya akan jelaskan secara lengkap ya di sini ya Bapak Ibu ya terkait account summary jika Bapak Ibu mau buka account di kami. Nah, di poin pertama itu ada buying power Bapak Ibu, yaitu batas nilai transaksi beli nasabah. Jadi mungkin banyak yang bingung nih di saat menjadi nasabah kami, buying power kok ada 5 juta, padahal kok padahal di dana RDN saya itu cuman ada 1 juta seperti itu ya. Jadi buying power itu dibaca kayak trade limit seperti itu. Kalau dibilang itu adalah trade limit, batas atas Bapak Ibu bisa melakukan transaksi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mendepositnya sekitar 1 juta, nah maka buying power Bapak Ibu yang tertampil adalah 5 juta karena buying power adalah 5 kali dana
dari 5 kali dana dari dana tersebut atau dana yang Bapak Ibu miliki. Contohnya ya Bapak Ibu punya 1 juta, maka buying power adalah 5 juta. Kalau Bapak Ibu punya 200.000, maka buying power Bapak Ibu yang miliki itu sekitar 1 juta. Nah, gunanya buying power apa sih Mas Wisnu? Jadi gunanya buying power itu Bapak Ibu tentunya bisa membeli saham tersebut. Misalnya dana Ibu cuma ada 1 juta, tetapi total yang Bapak Ibu harus beli di saham tersebut adalah 2 juta. Maka buying power bisa Bapak Ibu gunakan seperti itu. Tentunya buying power Bapak Ibu bisa gunakan. Maka kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan buying power, kita sarankan Bapak Ibu bisa membayar di sebelum T+2 atau di T+2 paling lambat seperti itu. Karena kenapa? Kalau misalnya Bapak Ibu tidak membayar kewajibannya setelah menggunakan buying power, setelah lebih dari T+3, maka Bapak Ibu akan dikenakan bunga sekitar 0,00614% seperti itu. Nah, kalau di T+4 Bapak Ibu tidak membayar kewajiban Bapak Ibu untuk membayar buying power-nya yang Bapak Ibu pakai, maka Bapak Ibu akunnya dikenakan suspend buy seperti itu. Jadi buying power ini adalah digunakan untuk kebutuhan kebutuhan terdesak aja Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mau beli saham di harga tersebut, tetapi dananya belum ada di RDN untuk mencukupi, tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan buying power dan besoknya Bapak Ibu bisa membayar kewajibannya dengan Bapak Ibu melakukan deposit ke RDN seperti itu. Oke, untuk di poin 2 itu ada holding market value ya, yaitu nilai saham yang dimiliki nasabah sesuai dengan harga pasar. Nah, sama yang kayak tadi di akun portofolio. Jadi itu total aset keseluruhan di portofolio. Jika Bapak Ibu saham tersebut naik, maka holding market value-nya juga naik. Tetapi kalau misalnya harga saham Bapak Ibu turun atau misalnya Bapak Ibu makin merugi, maka holding market value-nya juga turun seperti itu. Di poin nomor 3 itu ada total aset Bapak Ibu, yaitu total nilai aset dari dana dan saham nasabah seperti itu. Jadi total aset itu dari holding market value ditambah dengan current balance yang Bapak Ibu. Jadi situ totalnya 4.053.861 perak seperti itu. Oke, di poin nomor 4 itu ada current balance Bapak Ibu, yaitu jumlah dana setelah dikurangin atau ditambah transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan pada hari bursa berjalan seperti itu. Nah, itu tadi current balance-nya kalau misalnya Bapak Ibu misalnya membeli saham 20.000 misalnya ya. Ini kan ada 124.000. Misalnya nanti Bapak Ibu beli saham 20.000 misalnya di harga murah satu lot gitu ya. Tentunya di current balance itu akan berkurang Bapak Ibu. Misalnya jadi 104.000 seperti itu. Sudah berkurang maupun apabila Bapak Ibu menjual saham tersebut maka current balance Bapak Ibu akan menambah seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada available cash balance, yaitu jumlah dana yang tersedia di rekening dana nasabah. Tetapi ini akan masuk ke current balance itu di T+2 ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu telah melakukan penjualan saham, maka nanti akan masuk ke current balance-nya itu di T+2 seperti itu. Mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, kok saya nggak bisa melakukan withdraw ya atau penarikan dana ya, padahal saya udah jual saham. Jadi sistematisasi investasi di pasar modal itu, misalnya Bapak Ibu jual di hari ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan dananya atau settle itu di T+2, berarti di hari Rabu. Dan bahkan Bapak Ibu kami sarankan melakukan penarikan dananya itu di hari Rabu setelah transaksi Bapak Ibu settle seperti itu. Nah, Jadi di nomor 6 ini juga ada kredit limit ya Bapak Ibu ya. Di situ adalah jumlah limit kredit yang dimiliki oleh nasabah seperti itu. Jadi ini kan kredit limitnya di screenshot ini kan ada 300 juta ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya gini, Bapak Ibu punya dana di RDN itu sebesar 500 juta. Tetapi di akun Bapak Ibu kredit limitnya itu hanya 300 juta. Maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan transaksi keseluruhan dana Bapak Ibu di RDN-nya sebesar 500 juta, maka Bapak Ibu hanya bisa transaksi di 300 juta saja seperti itu. Kenapa kayak gitu? Karena itu batas atas Bapak Ibu bisa melakukan transaksi walaupun RDN-nya Bapak Ibu melebihi dari kredit limit seperti itu. Nah, cara menaikkan kredit limitnya bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu akan dipandu atau bakal diskusi dengan sales Bapak Ibu bahwasanya Bapak Ibu ingin menaikkan kredit limitnya seperti itu. Jadi diingatkan kembali bahwasanya kalau Bapak Ibu punya dana RDN di RDN itu ada 500 juta, tetapi kredit limitnya Bapak Ibu hanya 300 juta, maka Bapak Ibu harus minta update sekitar 500 juta di kredit limitnya bersama sales Bapak Ibu seperti itu. Baik, di poin nomor 7 itu ada open buy Bapak Ibu.
yaitu nilai transaksi beli yang masih belum match pada hari bursa berjalan. Nah, ini harus dicatat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu rada bingung. Tiba-tiba pas buka account summary, di open buy kok ada angka misalnya 2 juta atau 3 juta gitu ya. Nah, open buy di sini adalah misalnya Bapak Ibu tadi habis membeli saham Sido, ya kan? Statusnya masih match nih di order list. Nah, kalau Bapak Ibu lihat account summary, maka ada di open buy jumlah yang Bapak Ibu melakukan pembelian saham Sido seperti itu. Misalnya nih kita asumsikan ya, misalnya tadi Bapak Ibu membeli saham Sido di 100.000. Nah, di sini open buy karena Bapak Ibu belum match transaksinya, maka di sini open buy-nya sebesar 100.000 terus seperti itu. Maupun open sell Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misal melakukan open sell dan belum match, maka di sini akan muncul dananya tersebut. Nah, misalnya contoh 100.000 nanti di sini akan muncul seperti itu Bapak Ibu. Nah, di poin 9 itu ada menu sell maupun buy ya. Mungkin saya match aja ya, saya gabung aja ya seperti itu ya. Jadi apabila Bapak Ibu sudah transaksinya sudah match kayak tadi nih kita beli saham Sido, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan akan muncul kan seperti buy, di sini muncul 2 juta nih seperti itu. Nah, bahwasanya Bapak Ibu transaksinya sudah match seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah settle, maka dana tersebut yang di menu buy ini akan menghilang Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi misalnya bertanya-tanya, kok di menu buy saya kok nggak hilang-hilang ya dananya? Kenapa nih? Apakah error atau segala macam? Nah, ditunggu saja Bapak Ibu. Jadi nanti di T+2 Bapak Ibu untuk dana yang buy itu akan menghilang kalau misalnya Bapak Ibu sudah transaksinya sudah settle atau sudah T+2 seperti itu. Buy dan sell sama aja Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan penjualan dan sudah match, maka akan muncul di menu sell di menu sell. Kalau Bapak Ibu melakukan pembelian dan belum dan sudah match dan nunggu tinggal settle di T+2, maka nantinya akan muncul di status buy seperti itu. Dan di poin 11 itu ada for sale ya Bapak Ibu ya, yaitu nilai outstanding yang sudah T+4 dan perlu dijual. Nah, ini yang penting nih Bapak Ibu yang harus disimak. Kita ada menu cash withdraw Bapak Ibu atau penarikan dana, yaitu fasilitas untuk instruksi penarikan dana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan penarikan dana dapat dilakukan setiap hari bursa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penarikannya itu di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat dan dana akan masuk di hari yang sama saat melakukan penarikan. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan penarikan di jam 8 sampai jam 9.30 karena cut off time kita jam 9.30, maka Bapak Ibu dananya akan masuk di masuk di siang harinya seperti itu. Setelah jam istirahat ya, atau nanti kalau misalnya kita di pasar modal itu di sesi 2 dananya akan masuk ke rekening Bapak Ibu seperti itu. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penarikan dana di atas 9.30, maka Bapak Ibu di withdraw historinya akan menjadi pending dan kita akan memproses penarikan dana Bapak Ibu keesokan harinya di hari bursa. Misalnya kalau di hari Jumat, misalnya Bapak Ibu di hari Jumat penarikannya, maka di keesokan harinya pada hari bursa berjalan. Nah, berarti dananya akan masuk atau kita proses di hari Senin seperti itu. Kalau Bapak Ibu melakukan penarikan dana di pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan analisa menggunakan historical chart ya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan dalam kurun 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun pergerakan atau chart historical dari saham tersebut. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa menganalisa teknikal ya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum biasa analisa teknikal, apabila Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kami, Bapak Ibu tentunya nanti bisa mengikuti kelas pasti. Nanti akan ada sesi teknikal, basic teknikal ya seperti itu. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Bahkan nanti ada tentang fundamental ya seperti itu. Nanti kita juga bisa belajar bareng terkait fundamental dari saham tersebut. Nah, di sini ada beberapa indikator ya yang misalnya Bapak Ibu senang menggunakan analisa teknikal. Di sini sudah kita siapkan seperti moving average, time series forecast, ada Wilder smoothing, ada Bollinger Bands, accumulation distribution dan lain-lain. Tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa indikator untuk melakukan analisa teknikal. Nah, tentunya kita juga menyiapkan kita juga menyiapkan menu favorit ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan saham-saham yang kira-kira menjadi favoritnya Bapak Ibu atau highlight-nya Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu bisa ke menu watchlist, lalu pilih my favorite. Nah, nanti tinggal diklik tanda
tambah ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik atau misalnya mengetik saham apa aja yang Bapak Ibu ingin tambahkan di menu favorit. Contohnya di sini ada saham Goto, ada saham Buka, ada saham Pure maupun BNGA seperti itu. Nah, di sini ada tanda lonceng gitu ya. Nah, ini apa sih Mas Wisnu? Nah, itu saham yang mendapatkan notifikasi khusus. Nah, nanti di sini akan ada detailnya. Kira-kira saham ini ada notifikasi khusus apa untuk saham tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentunya misalnya favorit Bapak Ibu udah banyak banget nih, misalnya udah penuh gitu kan. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa remove saham favorit Bapak Ibu di menu favorit itu dengan klik tanda panah kanan ini. Nanti akan muncul pop-up bahwasanya Bapak Ibu ingin remove saham tersebut di menu favorit seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian presentasi dari kami dan jangan lupa untuk memfollow sosial media kami seperti Instagram, Twitter, Spotify, TikTok, Facebook, dan subscribe YouTube kita maupun Telegram kita. Nah, nanti banyak informasi-informasi menarik tentunya terkait pasar modal terkini dan event-event kita yang mungkin kita adakan seperti itu. Mungkin ada kelas pasti atau Indonesia Investor, ada meet and greet maupun ada SPM. Tentunya sangat menarik, jangan sampai kelewat Bapak Ibu karena tentunya ini bisa menjadi rekomendasi atau menjadi acuan Bapak Ibu yang ingin berinvestasi di pasar modal Indonesia seperti itu. Nah, oke. Bapak Ibu yang ingin bertanya tentunya Bapak Ibu bisa langsung di kolom Q&A maupun kolom chat Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu yang ingin bertanya, jangan malu-malu Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Mungkin saya nanti akan ngasih gambaran sedikit ya terkait terkait platform terbaru kami nih. Jadi Bapak Ibu bisa langsung lihat cara menggunakannya seperti itu. Sebentar. Mungkin nanti akan saya share screen ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sambil bisa belajar bareng. Sebentar. Sebentar. Untuk menggunakan aplikasi mobile yang terutama. Nah, untuk fee-nya Bapak Ibu mungkin saya ingatkan juga untuk fee transaksi di CGSMB Sekuritas Indonesia itu untuk transaksi buy-nya itu di 0,18%, 0,1815% dan untuk fee jualnya itu di 0,2815% seperti itu. Nah, ini untuk fee transaksinya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin coba saya ini ya. Saya screen ya. Sebentar. Oke. Bentar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi tentunya Bapak Ibu bisa melakukan login melalui mobile ya. Dan masih Bapak Ibu bisa memasukkan kodenya atau user ID Bapak Ibu. Dan masukkan passwordnya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa remember me. Jadi misalnya Bapak Ibu tiba-tiba logout, tentunya Bapak Ibu tidak perlu mengetik user ID-nya lagi. Tentunya Bapak Ibu bisa remember me seperti ini. Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk mengetiknya seperti itu. Langsung login. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, ini saham BNGA ya. Seperti ini tuh Bapak Ibu, sebentar. Karena marketnya sudah tutup, mungkin kita akan mencoba yang tadi saya presentasikan melalui PowerPoint ya. Nah, yang pertama tadi mungkin mengganti temanya Bapak Ibu. Nah, ini cara mengganti temanya menjadi tema gelap. Nah, kalau saya sih lebih nyaman tema terang ya Bapak Ibu ya, karena mungkin di aplikasi lama saya sudah terbiasa menggunakan tema gelap dan mungkin sekarang saat ini saya ingin menggunakan tema terang seperti itu. Seperti ini Bapak Ibu. Dan mungkin coba kita ke akun summary ya Bapak Ibu ya. Ini portofolionya kosong karena di akun ini tidak pernah melakukan transaksi ya, maka di sini portofolionya kosong. Dan di sini ada akun summary Bapak Ibu yang tadi saya bilang, Bapak Ibu punya dana di current balance itu di 200.000
maka buying power Bapak Ibu 5 kali dari 200.000 adalah 1 juta Bapak Ibu. Seperti itu. Dan di sini ada menu code ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan kita nggak punya saham apapun, maka kalau misalnya kita mau beli saham BNGA, cuma akan muncul pop-up yaitu melakukan pembelian seperti itu. Dan di sini coba saya tambahkan ya di menu favorit ya. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan menu favorit, saham-saham yang menu favorit, contohnya saham BNGA nih ya, langsung aja. Nah, langsung akan muncul di add to my favorite dan Bapak Ibu bisa klik lagi di sini, misalnya contoh saham Telkom. Sebentar. Nah, bisa menambahkan seperti ini, misalnya contoh satu lagi ya. Saham Sido misalnya, sorry. Saham Sido, sorry, tipe. Saham Sido tentunya Bapak Ibu bisa menambahkan seperti ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya cukup 2 aja, bisa Bapak Ibu klik sini ya untuk meremove-nya ya. Dan Bapak Ibu bisa langsung melakukan sell. Maka di sini ada muncul apa? Are you can sure you want to delete? Dan Bapak Ibu bisa langsung klik OK untuk mendelete-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendelete from my favorite saham-saham Bapak Ibu seperti itu. Baik, mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Mungkin saya, kalau ini Bapak Ibu akan menampilkan keseluruhan harga yang Bapak Ibu inginkan ya. Misalnya Bapak Ibu mau ngantri segala macam, ada di menu trade dan Bapak Ibu bisa mengantri di harga berapapun. Contoh di sini saya klik 950 atau 955, bahkan 945 tentunya Bapak Ibu bisa mengantri di saham tersebut. Nah, di sini ada detailnya juga Bapak Ibu. Di sini ada harga open atau pembukaan tadi di jam 9 ya. Itu di harga 970 dan harga tertingginya pun masih sama di 970 dan pre closing kemarin tuh di 965 atau hari ini juga ya, sorry. Di harga hari ini di 965 dan harga terendahnya tuh di 965. Jadi saham Sidoni nggak ada pergerakan signifikan ya, bahkan sama harga pembukaan, harga tertinggi, harga penutupan tuh sama seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung logout ya. Bapak Ibu jika mempunyai pertanyaan bisa langsung di menu Q&A maupun menu atau di kolom chat seperti itu. Nah, kalau di Remember Me itu user ID-nya otomatis kesimpan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan password aja lalu login kembali seperti itu. Oke, mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan sebelum saya tutup. Mungkin tidak ada ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas pasti paham investasi bersama CGCMI Sekuritas Indonesia yang melalui Zoom maupun yang melalui live Facebook. Sampai ketemu Bapak Ibu di kelas pasti selanjutnya. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu dan salam investasi Bapak Ibu.